Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang teori permintaan dalam perspektif syariah. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah sebagai presentator pertama yang akan menjelaskan tentang latar belakang makalah ini dan juga tentang materi pertama kita, yaitu perbedaan teori permintaan dalam perspektif konvensional dan juga perspektif syariah. Nah, yang melatar belakangi makalah ini adalah karena adanya perbedaan dalam aspek yang dianut dalam perspektif syariah dan juga perspektif konvensional di teori permintaan. Di dalam perspektif syariah ada tambahan aspek, yaitu menambahkan nilai-nilai syariah ke dalam teori ini. Sedangkan di dalam konvensional tidak ada aspek yang menekankan dan mengaplikasikan tentang perspektif syariah, karena ini secara umum kalau konvensional dan tidak terikat oleh agama atau apapun itu. Nah, oleh karena itu kami meninjau ulang dan juga memperdalam telaah kami dalam permasalahan teori permintaan. Teori permintaan dalam perspektif konvensional dan juga perspektif syariah. Dalam pembahasan pertama ini saya akan menjelaskan tentang teori permintaan dalam perspektif konvensional terlebih dahulu. Nah, di dalam teori permintaan perspektif konvensional dijelaskan bahwasannya apabila permintaan suatu produk naik, maka harga dari suatu barang juga ikut naik. Nah, di dalam perspektif konvensional ini mendasarkan pada suatu kebutuhan dan tidak pada keinginan, karena apabila mendasarkan pada sebuah keinginan akan terjadi yang namanya over demand atau kelebihan permintaan, dan over demand ini akan menyebabkan kelangkaan produksi. Nah, yang kedua yaitu perspektif syariah. Di dalam perspektif syariah ini terdapat beberapa aspek yang tidak ada di dalam perspektif konvensional. Yang pertama yaitu ada aspek moral, dan yang kedua yaitu ada aspek syariah. Aspek moral ini apabila suatu produk menyebabkan kerusakan terhadap moral dan juga tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah, maka suatu produk itu tidak dianggap, tidak dihitung dalam teori permintaan perspektif syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan konsep kurva permintaan dalam perspektif Islam dan Barat. Pertama, pendekatan teori. Dalam Islam, pendekatannya bersifat konseptual dan tidak selalu matematis. Sedangkan dalam Barat lebih matematis, menggambarkan hubungan permintaan dengan harga lewat grafik dan rumus ekonomi. Kedua, fokus utama. Ekonomi Islam tidak hanya melihat hubungan harga dan permintaan, tapi juga mempertimbangkan penawaran, faktor sosial dan moral. Sedangkan ekonomi Barat fokusnya hanya pada harga dan jumlah permintaan saja. Ketiga, sifat teori. Dalam Islam, teori bersifat normatif atau deskriptif. Artinya tidak hanya menjelaskan kenyataan tapi juga menekankan keadilan, moral dan kesejahteraan. Sedangkan dalam Barat bersifat positif, deskriptif, menjelaskan secara matematis dan rasional tanpa mempertimbangkan nilai moral. Yang keempat yaitu tujuan teori. Dalam ekonomi Islam, tujuannya untuk mewujudkan keadilan harga, mencegah monopoli dan menjaga keseimbangan sosial dan kesejahteraan bersama. Sedangkan dalam ekonomi Barat, tujuannya lebih ke analisis pasar, kebijakan ekonomi dan teori harga, prediksi perilaku konsumen. Saya akan menjelaskan tentang teori kurva permintaan menurut Ibnu Taimiyah. Yang pertama itu harga barang itu sendiri dan barang substitusi. Jika harga barang tinggi, permintaan terhadap barang akan turun. Sebaliknya, jika harga barang rendah, permintaan terhadap barang akan meningkat. Yang kedua yaitu keinginan penduduk terhadap jenis barang yang berbeda dan berubah-ubah. Yaitu keinginan ini tergantung pada berlimpah atau terbatasnya stok barang atau makhluk. Biasanya bila stoknya menipis, maka permintaan penduduk terhadap barang itu meningkat ketimbang bila stok barang berlimpah. Yang ketiga itu perubahan juga tergantung pada jumlah konsumen.
Jika jumlah konsumen yang minat terhadap suatu barang meningkat, maka harga akan naik dan sebaliknya. Yang keempat, permintaan juga dipengaruhi oleh menguat atau melemahnya tingkat kebutuhan atas suatu barang. Yang kelima yaitu harga juga dipengaruhi oleh tujuan dari kontrak jual beli. Jika pembayaran dilakukan secara tunai, maka harga akan turun. Namun jika jual beli dilakukan dengan pembayaran tangguh, maka harga akan naik. Yang keenam yaitu pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan konsep kurva permintaan barang halal dan haram. Konsep permintaan barang halal dan haram dalam perspektif ekonomi Islam berbeda dengan teori permintaan konvensional. Dalam perekonomian secara umum, semua komoditas dianggap sama sehingga hukum permintaan berlaku secara umum, yakni semakin rendahnya harga suatu barang maka semakin banyak jumlah barang yang diminta. Dan sebaliknya, namun dalam ekonomi Islam terdapat pembedaan antara komoditas halal dan haram. Permintaan barang halal mengikuti hukum konvensional permintaan, yaitu hubungan negatif antara harga dan kuantitas barang yang diminta. Semakin rendah harga, semakin banyak permintaan. Sebaliknya, permintaan barang haram tidak mengikuti hukum permintaan umum secara umum, karena barang haram hanya akan diminta dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan terkait permintaan barang halal dan haram. Di antaranya, permintaan atas komoditas haram hanya terjadi dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa, sehingga permintaan hukum tidak berlaku pada barang haram. Dan yang selanjutnya yaitu seorang muslim akan memilih membeli komoditas halal meskipun harganya lebih tinggi dibandingkan komoditas haram karena faktor keberkahan, sehingga kurva permintaan barang halal tetap negatif. Dan yang terakhir yaitu kurva permintaan barang halal mirip dengan ekonomi konvensional, sedangkan permintaan barang haram hanya terjadi pada kondisi darurat dan bersifat sementara.